dengan NIM 22010117172 Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1. Mata kuliah Teologi Sistematika, dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Saya akan membawakan topik saya mengenai Kristologi atau tentang pengajaran tentang Kristus. Selamat menyaksikan. Kalau diperhatikan dalam seluruh Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka nampak dengan jelas bahwa kehadiran Yesus Perjanjian Baru atau Mesias Perjanjian Lama telah mengakibatkan manusia terpecah ke dalam dua kutub yang tidak mungkin bersatu secara sungguh-sungguh, kecuali dengan kompromi. Ketika Yesus hidup di dunia ini, manusia pada zaman itu tidak ditantang untuk menentang sikap terhadap diri dan firman-Nya. Ada orang yang percaya dan menerimanya, karena itu memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ada juga yang tetap tidak percaya dan menolaknya, karena itu mengalami kebinasaan kekal. Sesungguhnya manusia pada zaman ini pun mau tidak mau harus mengalami sikap terhadap Yesus. Mereka tidak boleh bersikap netral dan acuh tak acuh. Mengapa? Karena gereja Tuhan serta orang-orang percaya yang setia dan berani senantiasa menentang mereka dengan firman-Nya. Karena itu, mereka harus menentukan pilihan. Mereka harus percaya dan menerima atau ragu-ragu dan menolak. Tentu masing-masing pilihan mengakibatkan konsekuensi yang bersifat kekal. Nama Yesus merupakan nama diri dalam bahasa Yunani yang berasal dari kata Ibrani Yehoshua atau Yosua. Yosua 1 ayat 1. Nama ini berasal dari akar kata Yasa atau Hoshia yang artinya menyelamatkan. Kristus adalah sebuah nama jabatan yang merupakan terjemahan Yunani Christos dari akar kata Ibrani Mashkiach atau Mesias, Al-Masih, yang artinya the anointed, yang diurapi. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat Yerusalem. Dan Tuhan akhirnya Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus. Kristologi dari atas. Yang dimaksud dengan kristologi dari atas adalah melihat siapa Yesus Kristus sebelum dia datang ke dalam dunia. Pandangan ini mengatakan bahwa kealahan Yesus Kristus terhubung ketika dia di dalam dunia, supaya manusia dapat mengenal dia sebagai Allah yang sejati. Maka harus melihat siapa Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia. Sebagai contoh, Allah Yohanes 1 ayat 1. Teolog yang menganut pendekatan ini adalah Rudolfin Bultmann. Emil Brunner dalam bukunya The Mediator menguraikan inti pandangan ini. Kristologi dari atas. Dasar untuk memahami Kristus bukanlah Yesus historik, melainkan krugma, yaitu pemberitaan gereja tentang Kristus. B. Dalam merumuskan suatu kristologi, surat-surat Paulus dan Injil Yohanes perlu diutamakan daripada Injil sinopsis, sebab surat-surat Paulus dan Injil Yohanes merupakan tafsiran teologis tentang Kristus, sedangkan Injil sinopsis hanya merupakan laporan tentang pengalaman dan pekerjaan Yesus. C. Iman kepada Kristus tidak berdasar pada atau dibenarkan oleh bukti rasio, karena iman itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Pernyataan mengenai Yesus mengajar murid-muridnya di tepi pantai masih bisa dipertanyakan, tetapi pernyataan mengenai Yesus sebagai oknum kedua dalam Tritunggal tidak perlu dipertanyakan lagi. Siapakah Yesus Kristus? Sepintas Yesus tampak seperti manusia biasa, bagaimana halnya kita. Dia dilahirkan oleh seorang perempuan, dibesarkan di desa, dan berkata-kata dalam bahasa manusia. Dia tidak memiliki hal yang begitu hebat sehingga kita harus memikirkan dia.
Dia sedalam-dalamnya, tetapi mengapa ia sanggup melakukan perkara-perkara ajaib yang tak dapat dilakukan manusia biasa? Ia sanggup menyembuhkan penyakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan banyak hal supranatural. Selain menjadi batu sandungan bagi banyak orang, kemanusiaan yang ini juga menimbulkan daya tarik dan tanda tanya yang mengagumkan sekaligus memusingkan banyak orang. Siapakah dia sebenarnya? Sesungguhnya manusia pada zaman ini pun mau tidak mau harus mengambil sikap terhadap Yesus mereka. Tidak boleh bersikap netral dan acuh tak acuh. Mengapa? Karena gereja Tuhan serta orang-orang percaya yang setia dan berani senantiasa menantang mereka dengan firman-Nya. Karena itu, mereka harus menentukan pilihan mereka, harus percaya dan menerima atau ragu-ragu dan menolak. Tentu, masing-masing pilihan mengakibatkan konsekuensi yang bersifat kekal. Kristologi dari atas. Dasar untuk memahami Kristus bukanlah Yesus historik, melainkan kerukma, yaitu pemberitaan gereja tentang Kristus. B. Dalam merumuskan suatu kristologi, surat-surat Paulus dan Injil Yohanes perlu diutamakan daripada Injil sinopsis, sebab surat-surat Paulus dan Injil Yohanes merupakan tafsiran teologis tentang Kristus, sedangkan Injil sinopsis hanya merupakan laporan tentang pengalaman dan pekerjaan Yesus. C. Iman kepada Kristus tidak berdasar pada suatu atau dibenarkan oleh bukti rasio, karena iman itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Pernyataan mengenai Yesus mengajar murid-muridnya di tepi pantai masih bisa dipertanyakan, tetapi pertanyaan mengenai Yesus sebagai oknum kedua dalam Tritunggal tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemanusiaan Kristus. Bukti-bukti kemanusiaan Yesus. Yesus datang sebagai manusia. Yohanes 1 ayat 14, 1 Timotius 3 ayat 16, Filipi 2 ayat 7 sampai 8, Ibrani 2 ayat 14, 1 Yohanes 4 ayat 2. B. Yesus memiliki tubuh. Matius 26 ayat 26, 28. Lukas 24 ayat 31, Ibrani 2 ayat 1 sampai 4, maupun puskes jiwa roh. Matius 26 ayat 38 sampai 27 sampai 50. Lukas 23 ayat 46, Yohanes 11 ayat 33, 12 sampai 27, 13 sampai 21. 1 Yohanes 3 ayat 16. C. Yesus memiliki pikiran manusia. Matius 24 ayat 36, Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Perasaan manusia. Yang keenam, kenosis dan unit hipostatik. A. Kristus hanya relepas praktik, bebas dari beberapa atribut relatif atau transitif. Ia tidak melepas atribut mutlak. Kenosis dan uni hipostatik. A. Kristus hanya relepas praktik, bebas dari beberapa atribut relatif atau transitif. Ia tidak melepas atribut mutlak atau tetap dengan cara apapun. Ia selalu sempurna, kudus, tepat, belas kasihan, benar, dan setia. Pernyataan ini berguna dan memberikan pemecahan masalah dalam ayat-ayat seperti Matius 24 ayat 36. Kata kunci dalam definisi adalah bebas, karena Yesus dalam banyak peristiwa membuka atribut relatifnya. B. Kristus mengambil bagi dirinya suatu rupa tambahan. Konteks Filipi 2 ayat 3 ayat 7 memberikan pemecahan yang paling baik bagi masalah kenosis. Pengosongan bukan suatu pengurangan, tetapi suatu penambahan. 4 hal berikut Filipi 2 ayat 7 sampai 8 menerangkan pengosongan. 1. Mengambil rupa hamba. 2. Menjadi sama dengan manusia. 3. Dalam keadaan sebagai manusia. 4. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yang ketujuh, ajaran-ajaran yang salah mengenai dua natur Kristus. A. Gnostikisme. Istilah gnostik berasal dari kata Yunani gnosis, yang mempunyai pengertian pengetahuan, penerangan, dan ada kalanya mempunyai pengertian
Ilmu pengetahuan ini berasal dari Yudea dan disebarluaskan oleh orang Yahudi ke dunia non-Yahudi. Ajaran ini menyatakan bahwa Allah adalah Maha Suci, sehingga Ia tidak mungkin menciptakan dunia yang jahat dan bergaul dengan manusia yang jahat. Keilahian itu memiliki jenjang atau tingkatan, demikian pula makhluk lainnya, sehingga bagi kaum gnostik Yesus adalah sosok yang berada di atas manusia, namun berada. Yang kedua, kenosis. Yesus adalah Allah dan karena itu Ia tidak bisa berubah. Mazmur 102 ayat 26 sampai 28, Maleakhi 3 ayat 6, Yakobus 1 ayat 17. Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah sekalipun hanya untuk sementara. Yang B, kalau teori kenosis itu benar, maka pada saat Yesus menjadi manusia, Allah Tritunggal bubar. Yang C, kalau teori kenosis itu benar, maka Kristus bukanlah sungguh-sungguh Allah, Yesus sungguh-sungguh manusia. Ia hanya manusia biasa tanpa keilahiannya, dan kalau ini benar, maka Ia tidak bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, dan penebusannya tidak bisa mempunyai nilai yang tidak terbatas. Dalam tafsirannya tentang Filipi 2 ayat 7,